Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini akan melanjutkan materi tentang media promosi pemasaran. Tapi sebaiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja yang pertama, pengertian promosi. Promosi berasal dari bahasa Inggris promote yang berarti meningkatkan atau mengembangkan. Jika digunakan dalam bidang penjualan, pengertian tersebut dapat berarti alat untuk meningkatkan omset penjualan. Pengertian promosi dapat dipandang berbeda dari sudut pandang produsen. Promosi adalah kegiatan menginformasikan kepada produk atau jasa atau membujuk konsumen untuk membeli serta mengingatkan para konsumen untuk tidak melupakan produk. Jadi promosi itu adalah kegiatan menginformasikan produk atau jasa kepada konsumen. Promosi juga bisa disebut kegiatan pemasaran yang umumnya dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan promosi itu? Yaitu berupa menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk barang kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Jadi, tujuan promosi itu menyebarluaskan informasi. Yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas konsumen. Jadi, tujuan promosi itu adalah menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas konsumen agar konsumen yang setelah membeli kembali lagi membeli produk-produk kita. Yang ketiga, membantu meningkatkan angka penjualan sekaligus meningkatkan keuntungan. Jadi tujuan promosi itu membantu juga meningkatkan angka penjualan. Yang keempat, membantu mengangkat keunggulan produk dan membedakan produk yang Anda jual dengan produk pesaing. Yang kelima, menciptakan citra suatu produk atau branding di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Yang keenam, mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Selanjutnya yang kedua, jenis media promosi offline. Media promosi ruang terbuka. Nah, ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, brosur atau pamflet. Brosur menyajikan beberapa informasi berupa kertas yang dirancang agar dapat disimpan oleh konsumen dan digunakan jika membutuhkan informasi. Brosur atau pamflet dapat dicetak bolak-balik atau hanya menggunakan satu halaman saja. Mungkin kalian juga familiar tentang brosur atau pamflet itu. Jadi brosur atau pamflet itu kertas yang dirancang atau kertas yang dibuat khusus, lalu di-print sedemikian rupa agar tampilannya bagus, agar calon konsumen nanti tertarik terhadap produk kita. Selanjutnya yang kedua, booklet. Booklet yaitu media promosi yang memiliki beberapa jumlah halaman dan dirancang seperti buku berukuran mini. Jadi booklet ini dirancang seperti buku tapi berukuran kecil. Yang ketiga, katalog. Katalog adalah media promosi offline yang bersifat sebagai daftar yang membuat aneka informasi yang lengkap untuk memudahkan konsumen memilih produk. Yang keempat, leaflet. Leaflet adalah media promosi yang mirip brosur. Jadi leaflet ini media promosi yang mirip brosur tetapi bentuknya memiliki lipatan yang digunakan untuk berbagai hal seperti katalog mini, booklet mini atau menampilkan usaha. Yang kelima, flyer. Flyer adalah media promosi yang dicetak satu halaman. Jadi flyer ini adalah media promosi seperti brosur tetapi cuma satu halaman saja, dan flyer ini tidak dilipat. Selanjutnya yang keenam, kartu nama. Kartu nama adalah media promosi berukuran kecil, umumnya sekitar 9 x 6 cm, yang berisi
tentang nama, alamat kontak perusahaan, logo, dan tambahan info lainnya yang diinginkan oleh pemilik usaha. Yang ketujuh, billboard. Billboard adalah iklan yang di luar ruangan berukuran besar dengan menggunakan struktur permanen. Belakang formatnya berubah, tidak hanya dicetak tetapi juga bisa digital, tetapi berisi gambar atau running text. Digital billboard meliputi Megatron, Videotron, serta mobil billboard. Selanjutnya yang ke-8, baliho. Baliho merupakan poster yang besar yang biasanya dipasang di tepi jalan pada struktur semi permanen untuk promosi jangka pendek. Nah, baliho ini sering kita jumpai di tepi-tepi jalan, apalagi jalan yang notabene lumayan ramai. Yang ke-9, spanduk. Spanduk terbuat dari bahan kain atau plastik, berisi informasi ringkas dan gambar yang dicetak dengan model print atau sablon. Saat ini jadi spanduk yang lebih diminati adalah spanduk digital. Yang ke-10, banner. Banner adalah media promosi yang mirip dengan poster. Bedanya banner tidak ditempelkan tetapi diletakkan pada dudukan atau penyangga dari bahan ringan sehingga dapat dipindah-pindah. Jadi banner ini yaitu media yang mirip dengan poster, tetapi banner ini mudah untuk dipindah-pindahkan, tidak seperti poster. Selanjutnya, media promosi alternatif. Media promosi ini dilakukan dengan mencetak logo perusahaan atau merek produk di berbagai produk rumah tangga yang dapat dimanfaatkan pelanggan. Produk alternatif ini beraneka ragam seperti jam dinding, gelas, piring, botol minuman, flash disk, kaos, topi, tas, pulpen, payung, dan lain-lain. Jadi seperti logo Acer itu kan ada tasnya. Tasnya itu berbentuk logo Acer. Selanjutnya, media promosi offline bentuk lainnya. Ini terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, word of mouth. Word of mouth lebih dikenal dengan promosi dari mulut ke mulut. Jadi word of mouth ini dari mulut ke mulut. Media promosi ini adalah orang-orang yang pernah menggunakan produk usaha dan merasa puas. Jadi ketika konsumen merasa puas, dia itu tidak segan untuk mempromosikan produk tersebut meskipun produk tersebut tidak memberikan dia reward kepadanya, tetapi dia puas dengan produk tersebut. Yang kedua, tester atau sampel. Tester atau sampel ini adalah media promosi berupa penyebaran atau pembagian contoh secara langsung kepada orang-orang yang menjadi target promosi. Jadi media promosi bentuk lainnya yang tester atau sampel ini berupa penyebaran atau pembagian contoh. Jadi misalkan produk kita itu makanan, kita memberikan tester secara gratis kepada calon atau target promosi kita. Nah, yang ketiga, surat penawaran. Surat penawaran adalah penyebaran info singkat tentang produk atau jasa melalui surat kepada pihak lain yang menjadi target promosi kita. Biasanya target promosi untuk surat penawaran ini adalah organisasi, badan usaha, atau kelompok yang terdiri lebih dari satu orang. Yang keempat, telemarketing adalah media promosi yang menginformasikan produk atau penawaran khusus tentang produk seperti diskon, promo buy one get one, atau promosi lainnya dengan cara menelpon secara langsung kepada calon konsumen. Jadi telemarketing ini adalah media promosi yang menawarkan diskon-diskon yang menarik. Yang selanjutnya atau yang kelima, iklan media cetak. Promosi ini dilakukan dengan beriklan di media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, atau media cetak lainnya. Iklan dapat berbentuk penawaran secara langsung atau artikel yang dimuat pada berbagai media cetak. Tadi kan sudah kita bahas tentang media promosi offline. Selanjutnya media promosi online. Media promosi online ini yaitu media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi
atau beriklan dengan menggunakan teknologi digital dan internet. Adapun media promosi yang dapat digunakan untuk promosi sekaligus dijadikan sarana untuk melakukan usaha online. Yang pertama yaitu yang tentunya media sosial. Media sosial adalah tempat para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan konten, membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial meliputi blog, jejaring atau media sosial, wiki forum, dan dunia virtual lainnya. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan feedback atau komentar. Adapun 5 media sosial yang sering digunakan oleh sekitaran kita. Yang pertama adalah Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp atau lain. Nah, ketika kita memilih media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan produk atau kegiatan usaha kita, ketika kita memilih media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan produk atau kegiatan usaha kita, langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, buatlah akun media sosial seperti Instagram atau Facebook. Jadi, ketika kita ingin mempromosikan usaha atau produk kita, pertama-tama kita buatlah akun media sosial terlebih dahulu. Yang kedua, pilih nama akun sesuai dengan kegiatan usaha. Jadi nama akun ini harus sesuai dengan usaha-usaha kita. Yang ketiga, isi profil usaha seperti nama usaha, kontak yang dapat dihubungi atau email, dan keterangan singkat tentang usaha yang dijalankan. Sebaiknya kita memberikan informasi tentang produk kita di isi profil media sosial kita. Yang keempat, isi akun dengan foto produk, data, deskripsi, harga produk, dan jumlah stok yang tersedia. Jadi ketika kita mengupload foto produk, harus mempunyai deskripsi tentang produk apa yang kita jual tersebut, harga produk, dan jumlah stok yang tersedia. Yang keempat, isi akun dengan foto produk, data, deskripsi, harga produk, dan jumlah stok yang tersedia. Jadi ketika kita mengupload foto produk kita di media sosial, kita harus mendeskripsikan produk apa sih yang kita jual, dan kita cantumkan juga harga produk-produk kita. Selanjutnya yang kelima, buatlah status disertai foto atau video produk yang akan kita jual dengan konten yang baik pada setiap periode yang ditentukan. Yang keenam, carilah akun-akun media sosial lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha kita agar dapat membantu untuk mempromosikan akun kita, terutama baru memulai promosi di media online atau media sosial. Dengan adanya hal ini, akun media sosial kita mudah dikenal calon pelanggan kita. Selanjutnya yang ketujuh, pelajari fitur-fitur pada akun media sosial yang dipilih, kemudian lengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi pada akun. Jadi ketika kita memilih media sosial Instagram, nah kita itu harus melengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi pada akun tersebut. Yang selanjutnya yang kedelapan, undang berbagai koneksi dari teman atau pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha agar mereka tertarik untuk menjadi teman atau mengunjungi laman akun media sosial kita. Jadi ketika kita memilih media sosial sebagai media promosi kita, sebaiknya kita undang teman-teman kita atau undang pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha kita. Selanjutnya yang kedelapan, jika ingin melakukan promosi, berikan penawaran menarik seperti diskon, pemberian hadiah atau giveaway, games menarik, serta promosi menarik lainnya. Nah, ini adalah suatu promosi yang menarik terhadap calon pelanggan kita, seperti kita memberikan giveaway ketika
dia memfollow akun kita. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, yaitu yang pertama, pilih media sosial yang paling banyak digunakan untuk segmen yang kita tuju. Jadi ketika kita mau mempromosikan produk kita melewati media sosial, kita harus tahu dulu segmen apa sih yang kita tuju. Misalkan kan Instagram itu kebanyakannya anak muda. Atau bisa juga kita memilih Facebook ketika produk yang kita tuju itu adalah produk yang notabene ke yang lebih tua. Kan Facebook itu adalah media sosial yang dipakai oleh orang-orang yang lebih dewasa. Yang kedua, pilih nama usaha atau media akun sosial yang menggambarkan produk atau jenis usaha kita. Yang ketiga, buat konten-konten yang informatif, bermanfaat, dan menarik sehingga dapat menambah jumlah follower pada Instagram maupun jumlah teman pada Facebook kita. Yang keempat, tampilan foto yang bagus, jelas, estetik, dan menarik. Nah, ini sangat penting untuk media promosi ketika kita mengupload foto-foto kita ke laman media sosial kita. Jadi ketika foto kita yang bagus, itu akan membuat calon pelanggan kita tertarik untuk membeli produk kita. Yang selanjutnya atau yang kelima, aktif menjawab pertanyaan follower atau calon pelanggan. Usahakan untuk memberi respon yang cepat dalam menjawab pertanyaan. Nah, ketika ada calon pelanggan yang mau membeli, kan mereka itu sebelum membeli itu biasanya mereka bertanya dulu apakah ini fungsinya ini. Jadi sebaiknya kita, pemilik akun media sosial tersebut, sebaiknya kita first respon terhadap calon pelanggan kita agar mereka puas dengan pelayanan kita. Selanjutnya yang keenam, kelola akun secara profesional dan dapat dipercaya agar reputasi usaha semakin baik dan rekomendasi banyak pihak. Selanjutnya yang ketujuh, belajar ilmu internet marketing untuk media sosial secara terus-menerus dan up-to-date agar akun usaha dapat terus berkembang. Jadi teruslah belajar tentang ilmu internet marketing agar media sosial kita berkembang dengan pesat. Selanjutnya yang kedelapan, melakukan promosi menarik dengan perhitungan yang matang, seperti pemberian diskon, buy one get one, atau bebas ongkos kirim. Ketika kita ingin memberikan promosi atau diskon tersebut, kita harus memikirkan juga cocok nggak untuk kedepannya nanti, untung nggak untuk usaha-usaha kita. Yang kesembilan, pelajari dan gunakan fasilitas yang diberikan dari media sosial seperti Facebook Ads dan Instagram Ads. Itu seperti kita beriklan kepada Facebook maupun Instagram. Selanjutnya, menggunakan situs pencari Google untuk blog atau website. Saat ini banyak kalangan mencari informasi apapun lewat situs pencari di dunia maya. Salah satu situs pencari yang cukup populer di Indonesia adalah Google. Kita dapat memanfaatkan situs pencari ini untuk mempromosikan produk usaha yang kita jual. Caranya adalah membuat produk yang kita jual dapat ditemukan di Google oleh konsumen yang sedang mencari produk yang sesuai dengan karakteristik produk kita. Selain itu, kita juga harus membuat konsumen dapat menemukan kegiatan usaha atau produk kita di halaman awal situs Google dengan menggunakan SEO. SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimization. SEO atau optimasi mesin pencari adalah sebuah proses untuk mempengaruhi tingkat keterlihatan visibilitas sebuah situs web atau sebuah halaman web di hasil pencarian alami. Sering disebut juga dengan pencarian tidak berbayar, mencari non-iklan, atau mencari organik dari sebuah mesin pencari. SEO bekerja dengan meningkatkan posisi ranking atau peringkat situs atau halaman hasil pencarian mesin pencari, yaitu SERP.
Media yang digunakan adalah website atau blog. Sedangkan strategi yang digunakan adalah menjadi yang terdepan di halaman situs pencari seperti Google. Hal yang dapat dilakukan agar dapat berada di halaman terdepan mesin pencarian adalah dengan membuat isi website atau blog dengan informasi yang relevan, unik, berkualitas. Selain itu, kita juga harus meningkatkan popularitas situs dan halaman web kita agar mendapatkan rekomendasi berupa tautan atau link dari situs lain yang dimiliki bidang yang sama dengan situs web kegiatan usaha yang kita miliki. Meningkatkan volume trafik kunjungan pengguna internet. Tujuan pengguna SEO adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya pengunjung yang mendatangi situs atau web usaha kita. Web usaha ini diharapkan menjadi yang paling banyak diklik oleh pengunjung di dunia maya. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas trafik kunjungan calon konsumen. Diharapkan banyak dari pengunjung tersebut adalah memang pengunjung yang ditargetkan oleh kita. Jadi, lalu lintas atau traffic yang pengunjung atau kunjungan yang datang adalah mereka yang membutuhkan dan sedang mencari apa yang mereka butuhkan. Hal ini menciptakan trafik kunjungan yang berkualitas ke situs usaha kita. Selanjutnya, mempertahankan kedua jenis trafik sebelumnya secara berkesinambungan dengan menggunakan strategi seperti riset kata kunci yang benar dan proses SEO yang baik, peringkat pencarian yang bagus dapat tercapai. Ya, ini saja pembelajaran materi kali ini. Tugas sudah Bapak siapkan di e-learning masing-masing, silakan dibuka untuk dikerjakan dan jangan lupa absen. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa agar diberi rahmat dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.